Kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu prosedur untuk menghimpun bukti audit, di mana terdapat 4 prosedur atau tindakan yang dapat dilakukan untuk menghimpun bukti audit, yaitu yang pertama inspeksi, yang kedua pengamatan, yang ketiga pengajuan pertanyaan, dan yang keempat konfirmasi. Nah, di samping prosedur atau tindakan yang 4 tadi, terdapat beberapa hal lain yang perlu diketahui berkaitan dengan keputusan auditor dalam proses pengumpulan bukti audit laporan keuangan, yaitu yang pertama penentuan prosedur audit, yang kedua penentuan besarnya sampel bukti, yang ketiga penentuan elemen tertentu yang harus dipilih sebagai sampel bukti, dan yang keempat penentuan waktu pelaksanaan prosedur audit. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi jenis-jenis bukti audit, di mana jenis-jenis dari bukti audit ini terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama bukti fisik. Bukti fisik banyak diperoleh dalam perhitungan aktiva berwujud, terutama kas dan persediaan. Pemeriksaan langsung oleh auditor secara fisik terhadap aktiva merupakan cara yang paling objektif dalam menentukan kualitas aktiva yang bersangkutan. Oleh karena itu, bukti fisik merupakan jenis bukti yang paling dapat dipercaya. Yang kedua, bukti konfirmasi. Bukti konfirmasi merupakan bukti yang sangat tinggi tingkat reliabilitasnya. Hal ini dikarenakan bukti konfirmasi berisi informasi yang berasal dari pihak ketiga secara langsung. Konfirmasi yang dilakukan misalnya pemeriksaan kas di bank dikonfirmasikan ke bank klien, dan pemeriksaan piutang pajak dikonfirmasikan ke wajib pajak. Meskipun demikian, perolehan bukti konfirmasi kadang terkendala dengan sikap yang tidak menyenangkan dari pihak-pihak yang diminta konfirmasi dan berbiaya relatif tinggi. Yang ketiga, bukti dokumenter. Bukti dokumenter merupakan bukti yang paling penting dalam audit. Bukti dokumenter antara lain meliputi notulen rapat, faktur pembelian, dan kontrak proyek. Bukti dokumenter ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu bukti dokumenter yang dibuat pihak luar atau eksternal dan dikirim kepada auditor secara langsung. Bukti dokumenter yang dibuat pihak luar atau eksternal dan dikirim kepada auditor melalui klien, serta bukti dokumenter yang dibuat dan disimpan oleh klien. Hal utama yang harus diperhatikan auditor saat menentukan apakah dokumen tersebut dapat dijadikan bukti yang kompeten atau tidak berkaitan dengan asal dokumen, yaitu asalnya baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Apabila dokumen tersebut merupakan dokumen internal organisasi auditan, maka perlu diperhatikan struktur pengendalian internal organisasi saat pembuatan dan pemrosesan dokumen tersebut. Bila dokumen internal tersebut dibuat dan diproses dalam kondisi struktur pengendalian internal yang lemah, maka dokumen tersebut tidak bisa dijadikan bukti yang dapat diandalkan dan kompeten. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis bukti audit yang keempat, yaitu catatan akuntansi. Catatan akuntansi merupakan sumber data yang digunakan untuk membuat laporan keuangan, di mana catatan akuntansi ini dapat berbentuk seperti jurnal dan buku besar. Oleh karena itu, bukti yang berupa catatan akuntansi ini merupakan objek yang harus diperiksa dalam audit laporan keuangan. Namun, bukan berarti catatan akuntansi adalah objek audit, karena objek audit adalah laporan keuangan. Yang kelima, bukti surat pernyataan tertulis.
Surat pernyataan tertulis merupakan pernyataan yang ditandatangani satu individu yang bertanggung jawab dan memiliki pengetahuan mengenai rekening, kondisi, atau kejadian tertentu. Bukti audit berupa surat pernyataan tertulis dapat berasal dari pihak internal klien maupun dari sumber eksternal, termasuk dari ahli. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada jenis bukti audit yang keenam, yaitu bukti matematis. Di mana bukti matematis ini diperoleh auditor melalui pengulangan pekerjaan klerikal yang telah dilakukan klien. Bukti matematis ini merupakan bukti audit yang bersifat kuantitatif. Bukti ini dapat digunakan untuk membuktikan ketelitian catatan akuntansi klien. Bukti matematis yang berasal dari auditor bersifat reliable, biayanya relatif murah, dan dapat dijadikan dasar bagi auditor dalam mengambil kesimpulan tentang penegasan mengenai penilaian atau pengalokasian. Yang ketujuh, bukti lisan. Auditor dalam melaksanakan tugasnya tentunya banyak berhubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pekerjaan auditor, sehingga auditor berkesempatan mengajukan pertanyaan secara lisan. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan merupakan bukti lisan. Bukti lisan memiliki nilai keterandalan atau reliabilitas yang sangat tergantung kepada pengarahan auditor dalam mendapatkan bukti lisan tersebut. Apabila bukti lisan memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan, maka sumber, sifat, dan tanggal perolehan bukti harus didokumentasikan pada kertas kerja auditor. Apabila bukti lisan diperoleh dari manajemen, maka auditor dapat meminta agar bukti lisan tersebut diperkuat dengan bukti surat pernyataan tertulis dari sumbernya. Nah, selanjutnya jenis bukti audit yang ke-9 yaitu bukti analitis dan perbandingan. Bukti analitis merupakan bukti yang diperoleh dari perbandingan dan hubungan antara data untuk menentukan apakah saldo akun yang disajikan cukup masuk akal. Bukti analitis mencakup penggunaan rasio dan perbandingan data klien dengan anggaran, standar ukuran kinerja, atau kondisi ekonomi umum. Bukti analitis menghasilkan dasar untuk menentukan kewajaran suatu pos tertentu dalam melaporkan atau dalam laporan keuangan dan kewajaran antara pos-pos dalam laporan keuangan. Keandalan bukti analitis ini sangat tergantung pada relevansi data pembanding. Bukti analitis ini dapat berupa perbandingan antara pos-pos tertentu dalam laporan keuangan tahun berjalan dan dalam laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya struktur pengendalian internal. Struktur pengendalian internal dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan dapat dipercayai tidaknya data akuntansi. Kuat dan lemahnya struktur pengendalian internal merupakan indikator utama yang menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan. Oleh karena itu, struktur pengendalian internal merupakan bukti yang kuat untuk menentukan dapat atau tidaknya informasi keuangan untuk dipercaya. Nah, yang terakhir yaitu jenis bukti audit, bukti elektronik. Bukti elektronik yang dimaksud dalam hal ini adalah informasi yang dihasilkan oleh alat elektronik yang digunakan auditor sebagai dasar dalam memberikan pendapat tentang penegasan. Yang termasuk dalam bukti elektronik ini meliputi penggunaan komputer, sensor,
magnetic media, scanner, dan alat-alat elektronik lainnya yang berkaitan dengan penciptaan, manipulasi, transmisi, dan penerimaan data. Nah, saya sudah menjelaskan jenis-jenis dari bukti audit, yang mana jenis-jenisnya ada 10, dan selanjutnya kita akan masuk pada teori pelaksanaan audit sektor publik yang keenam, yaitu terminologi pengujian. Secara terminologi, menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengujian berasal dari kata uji yang berarti percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu. Sedangkan pengujian berarti proses, cara, pemeriksaan atas transaksi keuangan. Pengujian dalam audit berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan dan materialitas. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi eksekutif. Sedangkan aspek materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, sehingga berpengaruh terhadap pertimbangan pengguna informasi keuangan tersebut karena adanya penghilangan salah satu saji. Nah, terminologi pengujian ini terdapat waktu pengujian dan luas pengujian, di mana waktu pengujian ini dapat dilakukan yang pertama itu sebelum tanggal neraca, yang kedua menjelang tanggal neraca, yang ketiga saat tanggal neraca, dan yang keempat sesudah tanggal neraca. Kalau luas pengujian ini terdiri dari yang pertama itu sedikit sampel, yang kedua banyak sampel, dan yang ketiga seluruh sampel. Di dalam pengujian atau audit terdapat dua kelompok istilah, yaitu istilah kontroversial dan istilah non-kontroversial. Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu istilah kontroversial, di mana istilah kontroversial ini terbagi menjadi 14 bagian, yaitu yang pertama pengawasan dan pengendalian. Istilah pengawasan dan pengendalian bukan istilah yang dapat saling menggantikan. Pengendalian mengandung pengertian yang lebih luas dari pengawasan dari segi resultantenya dan tindakan korektif yang diperlukan. Pengawasan adalah segala yang berkaitan dengan proses kepemilikan, penjagaan, serta pengarahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh agar objek yang diawasi berjalan menurut semestinya. Sementara itu, pengendalian adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup pengawasan atas kemajuan kegiatan serta pemanfaatan hasil pengawasan tersebut untuk melakukan tindakan korektif dalam rangka mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, audit dan pemeriksaan. Dalam hal ini, audit didefinisikan sebagai suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, audit keuangan atau financial audit dan audit umum atau general audit. Audit umum bukanlah merupakan suatu jenis audit. Penggunaan audit umum harus diartikan sebagai istilah yang menggambarkan sifat financial audit, yaitu yang mencakup sasaran menyeluruh meliputi aktiva,
hutang, dan modal. Hal ini sebagai bandingan terhadap istilah spesial audit yang meliputi lingkup yang khusus, misalnya audit atas ketertagihan piutang. Untuk menghindari kerancuan, maka istilah audit keuangan hendaknya digantikan dengan audit atas laporan keuangan. Audit atas laporan keuangan adalah audit yang dilakukan untuk memberikan pernyataan pendapat akuntan atau auditor yang independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan auditan atas penggunaan dana APBN atau APBD maupun suatu entitas organisasi perusahaan. Yang keempat, audit operasional, audit manajemen, audit atas program, dan audit kinerja. Audit kinerja secara substansial tidak berbeda dengan audit operasional, yang di dalamnya mencakup pengertian audit manajemen dan audit atas program, di mana audit atas program ini sifatnya lebih kecil dan khusus ruang lingkupnya. Dalam hal ini, sama-sama mengandung unsur evaluasi atas efektivitas. Audit kinerja dapat didefinisikan sebagai penilaian terhadap operasi suatu organisasi apakah dapat berjalan dengan efisien, ekonomis, dan efektif. Yang kelima, audit komprehensif. Audit komprehensif merupakan istilah yang berkaitan dengan mandat audit yang diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan jenis-jenis audit secara simultan guna mencakup area yang luas dan mencegah pelaksanaan audit yang berulang-ulang atau tumpang tindih atas suatu auditan. Audit komprehensif adalah suatu pendekatan audit dengan menetapkan berbagai tipe audit, seperti audit atas laporan keuangan, audit kinerja, dan atau audit lainnya, atas berbagai aspek yang menjadi lingkup audit dalam suatu penugasan audit. Yang keenam, pemeriksaan serentak. Pemeriksaan serentak tidak tepat dikatakan sebagai jenis audit, melainkan hanya merupakan salah satu istilah teknis yang mencerminkan waktu atau saat auditor melaksanakan audit. Istilah serentak dalam praktik audit di lingkungan pemerintahan mempunyai arti penting karena akan menyajikan informasi yang lebih menyeluruh atas pelaksanaan proyek-proyek pada suatu instansi atau seluruh proyek-proyek pemerintah. Karenanya, istilah pemeriksaan serentak harus diubah menjadi audit proyek serentak, di mana audit proyek serentak adalah audit keuangan dan ketaatan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang dilakukan secara serentak guna dapat menyajikan informasi atau gambaran secara umum atas pelaksanaan proyek-proyek pemerintah tersebut. Yang ketujuh, pemeriksaan kemudian. Pemeriksaan kemudian adalah audit yang dilakukan ketika periode akuntansi untuk seluruh kegiatan yang diaudit telah selesai. Dengan kata lain, telah tersedia asersi manajemen yang akan diverifikasi, atau kejadian atau peristiwa atau transaksi telah selesai. Yang ke-8, audit khusus. Audit khusus adalah audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus. Dengan demikian, audit khusus yang bertujuan menilai kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dapat digunakan istilah audit khusus atas ketidaklancaran pelaksanaan pembangunan. Berkaitan audit khusus yang bertujuan untuk mengungkapkan kecurangan digunakan istilah audit khusus atas kecurangan. Dari uraian tersebut, audit khusus adalah audit yang dibatasi dengan ruang lingkup yang sempit
untuk mendapatkan simpulan audit yang lebih mendalam dan lengkap. Yang ke-9, pengawasan aspek strategis. Pengawasan aspek strategis merupakan istilah dari audit operasional atau audit atas program dengan lingkup tertentu yang sifatnya strategis atau sebagai hal yang strategis dari kebijaksanaan pemerintah. Karenanya, pengawasan aspek strategis akan berkembang terus sesuai dengan arah pengembangan lembaga dan paradigma kerja auditor internal pemerintah. Pengawasan aspek strategis ini luang lingkupnya tertentu yang sifatnya strategis atau sebagai hal yang strategis dari kebijakan pemerintah. Selanjutnya yang ke-10, evaluasi. Secara historis, evaluasi merupakan bagian dari langkah-langkah audit yang terstandarkan, namun telah berkembang sehingga meliputi kegiatan penilaian dalam arti luas. Evaluasi ini berbeda dengan audit, karena evaluasi terfokus pada pencapaian hasil atas kerja, sedangkan audit di samping menilai kinerja, juga menilai kewajaran dan akurasi proses pencapaian kinerja. Evaluasi adalah proses perbandingan antara suatu praktik yang melaksanakan kegiatan dengan kebijakan yang telah ditetapkan, guna memberikan penilaian terhadap hasil, manfaat, dan dampak yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang ke-11, pengawasan sejak tahap perencanaan. Pengawasan sejak tahap perencanaan bukan dimaksudkan sebagai jenis audit. Istilah ini lebih merupakan sistem pengendalian manajemen yang diterapkan dalam proses perencanaan pembangunan untuk meyakinkan keberadaan ukuran-ukuran pengendalian secara optimal. Istilah pengawasan sejak perencanaan merupakan suatu upaya penerapan prinsip pengendalian manajemen dalam tiap tahap proses perencanaan pembangunan untuk meyakinkan bahwa perencanaan pembangunan terdokumentasi, dapat diverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke-12, pengawasan melekat. Pengawasan melekat bukanlah sesuatu yang dapat dipisahkan dari organisasi dan manajemen. Dalam hal ini, pengawasan melekat ini melekat pada sistem yang dikembangkan. Pengawasan atasan langsung merupakan subsistem pengawasan berupa supervisi dari atasan pada bawahan. Secara lebih luas, pengawasan melekat merupakan internal check antara orang dengan orang, bagian dengan bagian. Dengan demikian, pengawasan melekat hendaknya tidak dipahami sebagai pengawasan atasan langsung, tetapi adalah segala upaya yang melekat dan terjalin dalam proses manajemen sebagai perwujudan kendali. Yang ke-13, pengawasan fungsional. Sering terjadi kontroversi antara pengawasan melekat dengan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat merupakan suatu sistem pengendalian manajemen, sedangkan pengawasan fungsional menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau lembaga yang ditugaskan khusus untuk fungsi pengawasan. Pengawasan fungsional terkait dengan instansi yang ikut bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan agar kebijakan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk melaksanakannya, instansi-instansi tersebut dibagi tugasnya secara fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai satu rangkaian manajemen pemerintah dengan maksud
untuk meyakinkan kebijakan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang ke-14, pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat merupakan usaha pengikutsertaan masyarakat dalam pengawasan agar kebijakan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya dan mengandung maksud mendorong akuntabilitas publik. Dalam pengawasan masyarakat ini, masyarakat dapat menyampaikan informasi tentang kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Informasi tersebut dapat berupa umpan balik, sasaran, dan gagasan maupun keluhan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana istilah kontroversial itu terdapat 14 dan sudah saya jelaskan masing-masingnya. Dan sekarang kita lanjut pada istilah non-kontroversial, di mana istilah non-kontroversial ini terdiri dari 15. Yang pertama itu tax auditing, di mana tax auditing ini hendaknya disebut dengan istilah audit pajak yang dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, fraud auditing, di mana istilah fraud auditing ini dapat juga disebut sebagai audit atas kecurangan, yang mana dapat didefinisikan sebagai audit khusus yang dimaksudkan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan atas transaksi keuangan. Fraud auditing termasuk dalam audit khusus yang berbeda dengan audit umum, terutama dalam hal tujuan, yaitu fraud auditing mempunyai tujuan yang lebih sempit dan cenderung untuk mengungkap suatu kecurangan yang diduga terjadi dalam pengelolaan aset atau aktiva. Yang ketiga, social audit. Social audit atau audit sosial adalah audit yang menyangkut pemantauan, penilaian, dan pengukuran prestasi organisasi dan keterlibatannya dengan masalah-masalah sosial. Audit sosial dapat dilakukan terhadap masalah lingkungan hidup, produksi, keselamatan kerja, pemberian lowongan kerja, penggajian, pensiun, dan jaminan hari tua, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan kepentingan sosial. Yang keempat, quality audit. Quality audit atau audit mutu dapat didefinisikan sebagai suatu pemeriksaan yang sistematik dan independen untuk menentukan apakah kualitas aktivitas dan pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang sudah dirancang, dan apakah rancangan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam pencapaian tujuan. Quality audit ini merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk mengevaluasi, mengkonfirmasi, atau memverifikasi aktivitas yang berhubungan dengan kualitas. Yang kelima, single audit. Single audit bukanlah jenis audit, tetapi merupakan pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan audit secara efisien. Single audit dapat disebut sebagai audit tunggal dengan maksud untuk meniadakan duplikasi atau tumpang tindih audit dalam waktu bersamaan untuk berbagai kepentingan. Yang keenam, risk-based audit, di mana risk-based auditing ini atau audit berpeduli risiko adalah suatu audit yang dimulai dengan proses penilaian risiko audit, sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area-area penting yang berisiko dari penyimpangan, kecurangan. Dengan demikian, audit berbasis risiko bukanlah merupakan suatu jenis audit, tetapi lebih merupakan suatu pendekatan dalam melaksanakan suatu audit. Yang ketujuh, legal auditing. Legal audit atau audit ketaatan adalah suatu proses yang sistematik untuk menentukan apakah kegiatan suatu entitas itu sesuai atau tidak dengan standar atau kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen atau hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku. Yang kedelapan, due diligence audit. Due diligence audit didefinisikan sebagai suatu audit yang mendalam dan menyeluruh dari segala aspek yang diarahkan untuk suatu tujuan tertentu agar dapat melindungi kepentingan klien, umumnya di kalangan perbankan. Dalam hal ini, bank memberikan hak kepada pemeriksa untuk meminta konfirmasi kepada manajemen mengenai kebenaran laporan keuangan. Biasanya, pemeriksaan yang dilakukan secara langsung terhadap bank. Yang ke-9, audit lingkungan. Audit lingkungan adalah proses verifikasi sistematis dan terdokumentasi terhadap perolehan dan evaluasi bukti audit yang dilakukan secara objektif untuk menentukan bahwa suatu aktivitas lingkungan, kejadian, kondisi, sistem manajemen, atau informasi tertentu tentang masalah lingkungan sesuai dengan kriteria audit dan melaporkan hasil dari proses ini kepada klien. Selanjutnya yang ke-10, katalisator. Katalisator dalam internal auditing merupakan suatu fungsi auditor internal untuk membantu anggota organisasi secara langsung dalam mempercepat suatu penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Yang ke-11, objek pemeriksaan. Istilah objek pemeriksaan tidak hanya dimaksudkan sebagai entitas ekonomi atau instansi yang diaudit, tetapi dapat berupa aktivitas, program, fungsi, atau operasi suatu entitas yang dinilai mempunyai masalah audit yang potensial. Yang ke-12, Electronic Data Processing atau EDP audit. EDP audit adalah suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menetapkan apakah sistem atau pembukuan komputer dapat mengamankan harta, menjaga integritas data, tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dengan penggunaan sumber-sumber daya secara efisien. Yang ke-13, audit eksternal dan audit internal. Audit eksternal adalah suatu proses pemeriksaan yang sistematik dan objektif yang dilakukan oleh audit eksternal terhadap laporan keuangan suatu organisasi atau unit organisasi lain dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran keadaan keuangan dan hasil usaha organisasi atau unit organisasi tersebut. Sementara itu, audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengandalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelaah. Selanjutnya yang ke-14, audit pemerintah. Audit pemerintah adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan dengan
Presiden selaku top eksekutif yang menjalankan pemerintahannya sesuai amanat stakeholder. Audit ini bertujuan untuk mewujudkan clean government dan good government, atau untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Selanjutnya, yang terakhir, audit independen. Audit independen adalah pengawasan yang dilakukan dengan sikap mental yang tidak memihak, kecuali kepada fakta yang didapat dalam proses pelaksanaan audit. Selanjutnya, kita akan masuk pada subtopik yang kedua, yaitu sistem pelaksanaan audit sektor publik, di mana dalam sistem pelaksanaan audit sektor publik ini terdapat dua tahap, yaitu pengumpulan data dan analisis data. Dalam pengumpulan data ini terdapat dua kegiatan, yaitu terdapat 3 kegiatan, yaitu wawancara, mereview dokumen, dan observasi, di mana kita akan membahas terlebih dahulu kegiatannya yang berupa wawancara. Hal-hal yang terkait dengan wawancara ini adalah yang pertama, pertanyaan pembukaan. Pada tahap permulaan dari wawancara, hendaknya pertanyaan berkisar pada masalah yang netral dan ringan. Yang kedua, gaya bicara. Gaya bicara dalam wawancara hendaknya tersusun baik dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, nada dan irama dalam memberi pertanyaan. Nada berfungsi agar orang yang diwawancara mengerti dan dapat memberi jawaban yang kita butuhkan. Sedangkan irama bicara juga dapat membantu dalam kelancaran wawancara. Sebaiknya dalam berbicara tidak terlalu lambat ataupun terlalu cepat, sehingga tidak berkesan bertanya seperti bertubi-tubi. Yang keempat, sikap wawancara. Sikap pewawancara idealnya dapat menimbulkan suasana penuh keakraban, suasana yang bebas dan tidak kaku serta penuh kehangatan. Oleh karena itu, setiap pewawancara harus memiliki sikap yang mampu atau yang dapat menghidupkan suasana agar orang yang kita wawancarai merasa nyaman. Selanjutnya, yang kelima, uraian dengan kata-kata sendiri. Peranan pewawancara adalah harus dapat membentuk pihak yang diwawancarai agar dapat merumuskan keterangannya dalam kata-kata yang lebih tepat, dan begitu juga pewawancara terhadap dirinya sendiri. Yang keenam, mengadakan penggalian. Penggalian yang dimaksud di sini adalah yang lebih mendalam dari suatu wawancara, agar inti dari apa yang kita tanya dapat diperoleh oleh pewawancara. Hal ini dapat dilihat bila mana pihak yang diwawancarai telah memberikan pernyataan atau jawaban yang cukup jelas. Akan tetapi, pewawancara ingin mengetahui lebih dalam mengenai jawaban yang telah diberikan. Yang ketujuh, membuat catatan. Sebaiknya dibuat catatan dari hasil wawancara yang diperoleh. Yang kedelapan, menilai jawaban. Ketelitian dari pencatatan tergantung kepada ketepatan penilaian pewawancara terhadap jawaban ataupun informasi yang diberikan pihak yang diwawancarai. Salah satu sikap yang mendorong kesuksesan wawancara adalah sikap kritis. Sikap kritis perlu dikembangkan dalam wawancara agar mendapat informasi yang lebih terperinci dan selengkap-lengkapnya dan sesuai dengan tujuan kita untuk melakukan wawancara. Kegiatan yang pertama sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan yang kedua, yaitu mereview dokumen. Di mana dalam konteks audit,
auditor harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi atau bukti untuk mendukung hasil audit. Hal ini berarti bahwa yang pertama itu, auditor harus mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan sasaran dan ruang lingkup pekerjaan audit. Yang kedua, bukti audit harus cukup, kompeten, relevan, dan bermanfaat untuk memberikan dasar bagi temuan-temuan audit dan penyusunan rekomendasi. Yang ketiga, prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti audit harus diseleksi lebih lanjut, dapat dipraktikkan dan diperluas atau diubah bila situasi memungkinkan. Yang keempat, guna memelihara objektivitasnya dan untuk mencapai sasaran audit, pengumpulan, penganalisisan, interpretasi, dan pendokumentasian bukti audit harus diawasi atau disupervisi. Dan yang kelima, kertas kerja audit harus disiapkan dan direview guna mendokumentasikan bukti audit. Berdasarkan fungsinya, bukti audit dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan bukti, yaitu yang pertama bukti utama, di mana bukti utama ini merupakan bukti yang dapat menghasilkan kepastian yang paling kuat atas fakta. Yang kedua, bukti tambahan, yaitu bukti yang dapat diterima bila bukti utama ternyata hilang atau rusak, atau dapat pula diterima bila dapat ditunjukkan bahwa bukti ini merupakan pencerminan yang layak atas bukti utama. Yang ketiga, bukti langsung, yaitu bukti yang menunjukkan fakta tanpa kesimpulan ataupun anggapan. Yang keempat, bukti tidak langsung, yaitu bukti yang cenderung untuk menetapkan suatu fakta dengan pembuktian fakta lain yang setaraf dengan fakta utama. Yang kelima, bukti pendukung, yaitu merupakan bukti tambahan dari suatu karakter yang berbeda tetapi digunakan untuk tujuan yang sama. Bukti audit tersebut dikumpulkan dan diverifikasi melalui suatu teknik pengumpulan dan pengujian yang umumnya disebut prosedur audit. Selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu observasi, di mana observasi ini adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Macam-macam observasi yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak terstruktur. Observasi bermanfaat agar peneliti memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, mendapatkan pengalaman langsung, melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati oleh orang lain, menemukan hal-hal yang tidak akan terungkapkan oleh responden dalam wawancara, menemukan hal-hal di luar persepsi responden, memperoleh kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. Selanjutnya kita masuk pada sistem pelaksanaan audit sektor publik yang kedua, yaitu analisis data. Terdapat 3 pendekatan yang dilakukan oleh auditor dalam memeriksa laporan keuangan klien yang telah mempergunakan sistem informasi akuntansi, di mana yang pertama itu pemeriksaan sekitar komputer, yaitu dalam pemeriksaan dengan pendekatan ini auditor melakukan pemeriksaan di sekitar komputer saja. Asumsi yang digunakan dalam pendekatan ini adalah bila sampel output dari suatu sistem ternyata benar berdasarkan masukan sistem tadi, maka pemrosesannya tentunya dapat diandalkan. Yang kedua, pemeriksaan dengan komputer.
Pendekatan ini digunakan untuk mengotomatisasi banyak kegiatan audit. Auditor memanfaatkan komputer sebagai alat bantu dalam melakukan audit. Di mana auditor memanfaatkan komputer ini dalam melakukan penulisan, perhitungan, pembandingan, dan sebagainya. Pendekatan ini menggunakan perangkat lunak Generalized Audit Software, yaitu program audit yang berlaku umum untuk berbagai klien. Yang ketiga, pemeriksaan melalui komputer. Pendekatan ini lebih menekankan pada langkah pemrosesan serta pengendalian program yang dilakukan oleh sistem komputer. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa jika program pemrosesan dirancang dengan baik dan memiliki aspek pengendalian yang memadai, maka kesalahan dan penyimpangan kemungkinan besar tidak terjadi. Pendekatan ini biasanya diterapkan pada sistem pengolahan data online yang tidak memberikan jejak audit yang memadai. Baiklah, itulah materi yang saya jelaskan. Saya sendiri, Gita Triametina, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya, materi kelanjutannya akan disampaikan oleh rekan saya, Aksa Rahayulia.